dilaksanakan. Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mendapat banyak pujian akan kesuksesannya menyelenggarakan event olahraga paling digemari seantero jagat raya. Menurut FIFA sebagai induk sepak bola dunia, kesuksesan ini bisa dilihat dari beberapa faktor, di antaranya jumlah penonton yang datang langsung ataupun melalui media televisi, antusias penggemar yang tinggi, serta banyaknya sponsor yang terlibat dalam acara. Tercatat 2,45 juta penonton menyaksikan laga pada fase penyisihan grup. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Jumlah rata-rata keterisian stadion selama babak penyisihan sebesar 96%, dan tercatat jumlah penonton tertinggi sebanyak 88.966.000 orang saat duel panas antara Argentina versus Meksiko. Melansir dari beberapa sumber berita dunia, Qatar telah menghabiskan anggaran sebesar 300 miliar dolar, angka yang sangat tinggi dalam sejarah penyelenggara Piala Dunia jika dibandingkan dengan tuan rumah penyelenggaraan sebelumnya. Namun demikian, di balik kesuksesan Qatar dalam penyelenggaraan putaran final Piala Dunia yang ke-22 ini, terdapat beberapa kontroversi selama penyelenggaraan event yang baru pertama kali diselenggarakan di negara Timur Tengah. Isu LGBT. Qatar dikenal sebagai negara Muslim dengan aturan ketat soal syariat Islam. Hal ini langsung menjadi isu hangat ketika kampanye LGBT dan seks di luar nikah digaungkan oleh sejumlah penggemar sepak bola dunia, terutama dari negara-negara Eropa yang lantang membela hak-hak kelompok ini. Hal itu ditandai dengan sejumlah pemain timnas negara-negara Eropa yang mengenakan ban lengan dengan logo One Love sebagai bentuk dukungan atas hak-hak LGBTQ selama turnamen. Larangan penjualan bir di stadion. Aturan lain yang menjadi kontroversi bagi penggemar sepak bola yaitu larangan penjualan bir di stadion. Hal ini disampaikan 2 hari sebelum pembukaan Piala Dunia oleh Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, yang sebelumnya telah berdiskusi dengan Qatar sebagai tuan rumah. Namun demikian, larangan penjualan alkohol ini akhirnya direvisi setelah negosiasi panjang antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Budweiser sebagai salah satu sponsor utama Piala Dunia yang memiliki hak eksklusif untuk melakukan penjualan produk birnya, serta panitia eksekutif komite tertinggi Qatar. Dan pada akhirnya Budweiser akan tetap diizinkan menjual bir beralkohol di zona FIFA Fan Fest di pusat kota Doha. Isu pelanggaran HAM pekerja migran. Sejumlah media asing melaporkan, terdapat perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan Qatar terhadap ribuan pekerja migran dari sejumlah negara selama pembangunan infrastruktur Piala Dunia. Hal ini salah satunya disampaikan oleh media CNN yang menyebutkan seorang pekerja migran asal Nepal yang disamarkan namanya, belum mendapatkan bonus yang dijanjikan, bahkan harus sampai dijebloskan ke penjara dengan alasan yang tidak jelas. Namun demikian, otoritas Qatar membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai kampanye untuk menjatuhkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Isu penonton bayaran.
sejumlah penolakan dari penggemar sepak bola negara-negara peserta turnamen ini oleh karena beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial. Qatar juga diisukan membayar sejumlah penggemar untuk memberikan postingan positif seputar Piala Dunia 2022. Dilansir dari surat kabar Jerman DW, memberitakan soal adanya pemberian sejumlah fasilitas perjalanan gratis bagi para penggemar internasional terpilih. Hal senada juga disampaikan surat kabar Belanda NOS yang menyatakan hal serupa yang menyebutkan pemberian imbalan bagi penggemar berupa penerbangan dan hotel gratis atas postingan positif seputar perhelatan Piala Dunia Qatar. Sejumlah isu kontroversial yang menimpa Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan event 4 tahunan ini berjalan dengan sangat meriah dan mewah, serta tercatat dalam sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia yang ke-22 ini.